Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkai Porohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Tentu video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang murtadin. Dan saya berharap teman-teman dapat mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir supaya dapat mendapatkan cerita yang lengkap. Dan nantinya teman-teman boleh berkomentar tentang video ini. Terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan. Nama saya Pendeta Muda Sukarman Ahardi. Saya lahir dari keluarga muslim di kota Poso. Dan Poso adalah salah satu daerah yang pernah konflik SARA, konflik agama. Dan saya terlibat dalam konflik itu. Dan di saat banyak orang membakar gereja, salah satunya saya juga ikut terlibat dalam pembakaran gereja, rumah ibadah orang Kristen. Karena waktu itu saya belum kenal Tuhan. Ya. Waktu kerusuhan itu apa yang Bapak lakukan? Ya karena kami waktu itu namanya perang SARA, nuansa SARA. Jadi dari kedua keyakinan itu mempertahankan masing-masing imannya dan masing-masing tidak senang dengan iman yang orang lain. Dan waktu itu banyak juga masjid dibakar dan kita juga bakar gereja juga, bakar rumah-rumahnya orang-orang Kristen yang ada di kota. Namanya perang yang nuansa SARA. Saya dengar Bapak membakar gereja juga dan bahkan rumah-rumah ya? Iya, betul. Karena situasinya waktu itu orang yang terlibat dalam kerusuhan pasti ikut semua waktu itu. Situasinya waktu itu. Jadi setiap hari bawa parang gitu? Ya namanya situasi perang, ya dengan sendirinya mempersenjatai masing-masing dengan segala macam persenjataan. Saya dengar banyak sekali yang mati. Itu bisa ceritakan sedikit katanya banyak mati, di mana-mana mati, orang-orang mati bergelimpangan. Silahkan Memang bisa ceritakan sedikit. memang pada waktu itu memang tidak diekspos, tapi kenyataan di lapangan memang terjadi begitu memang. Karena orang kalau namanya perang antar kelompok itu tidak seperti perang SARA, perang antar agama. Kalau perang antar kelompok itu masih hitung-hitungan, masih pikir-pikir. Tapi kalau berbicara tentang keyakinan, mati orang akan berani walaupun mati sekalipun. Itulah perang mempertahankan iman. Ya, bagaimana Anda melihat katanya mayat-mayat banyak di sungai atau di kota atau apa dia bisa ceritakan Ya, sedikit? situasinya pada waktu itu memang kelihatannya masa itu sudah tidak bisa dipisah dalam jangka waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga banyak korban pada waktu itu. Ya seperti saya katakan tadi bahwa korban itu bisa saja terjadi karena masing-masing mempertahankan iman. Itu bukan mempertahankan soal kelompok, perang kampung atau apa, tapi kalau berbicara tentang iman, mati sekalipun orang berani. Kenapa Anda punya pikiran seperti itu? Ya pada waktu itu, ya, di saat waktu itu kan di saat saya belum kenal Tuhan juga, kekristenan di mata saya itu adalah tidak baik. Kekristenan di mata orang muslim di tengah kota waktu itu adalah orang Kristen itu tidak bisa memberikan contoh, arogan, pemabuk, dan hal-hal yang tidak baik. Itu pada waktu di saat saya belum kenal Injil dan belum kenal Tuhan. Terus saya mau tanya, bagaimana dengan keluarga Anda waktu itu? Keluarga Anda bagaimana? Apakah mereka muslim yang taat atau bagaimana? Bisa ceritakan sedikit tentang Ya, keluarga? kalau keluarga memang keluarga Bapak, dari keluarga muslim. Ibu saya seorang haji juga, keluarga saya, kakak-kakak saya banyak yang haji juga. Ibu haji, Ya, kakak-kakak haji ya? Dan keluarga kami adalah keluarga yang taat beragama. Taat beragama ya? Ya. Nah, terus saya mau tanya ini, bagaimana perjumpaan dengan Yesus waktu itu sehingga bisa meyakini, mengimani, inilah Yesus Tuhanku? Bagaimana itu? Bisa ceritakan sedikit? Awalnya saya kenal Tuhan karena melihat mujizat. Tapi awal dari itu, di saat kami masih ada di kota Poso sebelum kerusuhan terjadi, Tuhan pertemukan dengan seorang perempuan, pacar saya waktu itu, dan kami pacaran 10 tahun. 10 tahun pacarnya? Pacar saya itu adalah seorang Nasrani, dan saya seorang Muslim. Kami ingin membangun hubungan itu lebih panjang ke jenjang perkawinan, tetapi terkendala dengan keyakinan. Dengan agama ya? Ternyata mantan pacar saya dulu itu seorang perempuan yang taat sekali dan dia seorang pendoa. Dan saya juga seorang Muslim, dan kami masing-masing bertahan sehingga 10 tahun lebih kami tidak bisa diikat dalam satu ikatan perkawinan. Tahun 97 kami diikat dengan perkawinan adat Poso, adat Pamuna, sehingga kami bisa berkeluarga. Dan pada waktu itu kerusuhan pertama terjadi. Setelah kerusuhan pertama itu saya tidak melihat bahwa itu adalah nuansa SARA. Kerusuhan kedua baru di situ ada nuansa SARA, dan kami tidak bisa hidup bersama karena kami beda keyakinan. Saya akan bawa ke kota di Poso, dia seorang Nasrani. Saya akan berada di daerah sini, daerah Centena, saya seorang Muslim, sehingga kami berpisah dan saya ikut dalam kerusuhan kerusuhan kedua di Poso itu sampai ke kerusuhan ketiga. Di saat saya kenal dengan Tuhan, bagaimana waktu itu istri? Istri dibawa kemana? istri saya bawa di Centena sama orang tuanya, dan Sama saya orang tuanya. ke Poso di kota. Saya ikut perang di
Poso. kota. Ya. Nah, kan isi orang Kristen. Anda tidak ada niat untuk membunuh keluarga istri atau saudara-saudaranya? Karena berlawanan. Pasti itu ada. Ada. Sebenarnya pasti itu ada. Karena itu visi, itu misi itu. Orang kafir itu darahnya halal. Orang kafir, orang murtad dia itu darahnya halal. Itu jadi waktu itu saya posisinya berada di tengah. Nah, dan saya tidak tahu itulah Tuhan kita yang ajaib, yang saya tidak pernah melihat apa yang Tuhan membuat dalam kehidupan saya. Satu kesaksian di saat setelah habis kerusuhan itu kami pindah ke satu daerah, tepatnya di daerah kota Luwuk, karena saya tidak bisa hidup di Tentena dan dia tidak bisa hidup di kota. Kami ke Luwuk. Setelah dari Luwuk baru kami tinggal di Tentena. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan adalah karena saya melihat mujizat. Tahun 2002 istri saya, maaf, dia kena kanker payudara. Kanker ya, kanker payudara. Oke ya. Dan dari pacaran dia sering menginjili saya. Tidak henti-hentinya dia menginjili saya, memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Isa Al-Masih. Menceritakan tentang Karena dia Isa, seorang Nasrani yang tekun sekali. Nah, pada waktu itu saya tidak bisa menerima. Tapi di saat 2002, di saat istri saya kena kanker, di saat dia menginjili saya sudah enak, sudah titiknya di saya yang terakhir. Sudah enak ya. Dengar tentang Yesus itu saya sudah. Maka saya tantang dia. Kalau Yesusmu bisa menyembuhkan kau punya kanker payudara, saya angkat tangan, saya bilang. Karena saya yakin, siapa sih yang sembuh kanker payudara? Saya selama hidup saya tidak pernah lihat orang sembuh dengan medis, dengan terapi, operasi kanker payudara itu. Kayak seperti kita potong batang pisang, habis dipotong 2 jam tumbuh lagi. Saya tantang dia, kalau Yesusmu bisa menyembuhkan kamu, saya angkat tangan. Tapi saya yakin tidak mungkin. Itu dulu mujizat itu. Terus bagaimana dengan istri? Istri saya tetap semangat, dia nanti kau lihat nanti bagaimana Isa Al-Masih itu, sedangkan orang mati saja dia bangkitkan. Oh, istri bilang begitu ya? Cuma ini dia bilang, orang pendarahan dia bisa sembuhkan, orang yang buta bisa melihat. Saya bilang saya tahu itu, tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak ada. Tapi dia bilang sekarang mujizat dari dulu sekarang sampai selama-lama tetap ada. Maka saya buktikan, proses selama 2 tahun lebih dia menderita kanker payudara. Puncaknya 2006, puncaknya penyakit itu berakhir dengan cara pecah kankernya. Pecah 1 bulan kemudian dia mukanya sudah pucat, sudah kehabisan darah, dia sudah tidak bisa tidur. Saya mau bawa ke rumah sakit, dia tidak mau. Dia bilang kalau saya sembuh dengan medis, mendingan saya mati saja. Oh, dia bilang gitu? Ya, kalau saya sembuh dengan medis, mendingan saya mati saja. Nah, maka proses itu dialami. Saya biarkan dia ada kamar tertentu untuk dia. Dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Saya tanya, kenapa kau menangis? Ya, saya harus menangis seperti saya minta dengan Bapak. Amin. Saya harus merengek-rengek sama Bapak. Sekali waktu nanti Bapak akan iba lihat saya punya air mata. 2 tahun kemudian pecah kanker payudaranya. Beberapa bulan kemudian, saya sudah pikir di saat pecah payudaranya itu, saya pikir saya akan pulang kembali ke kota karena dia pasti mati. 1 bulan kemudian pendarahannya tidak berhenti. Saya bawa di rumah sakit tidak mau. Sampai bocor, sampai minta maaf payudaranya itu sampai kempis. Tinggal kulit. Saya pikir di sini waktunya istri saya meninggal. 1 bulan kemudian, 2 bulan, 3 bulan tidak mati. Menjalan ke 5 bulan berhenti pendarahan dan mukanya sudah mulai merah-merah ulang. Mulai ada semangat hidupnya, ada terus. Di saat dia sakit itu, dia berhenti menginjili saya. Dia berhenti memperkenalkan saya tentang Yesusnya. Dan setelah itu 6 bulan kemudian lukanya itu sudah tertutup kembali. Padahal lubangnya besar. Ya. Sudah kelihatan tulang rusuknya. Saya pikir dia pasti mati. Ternyata 6 bulan kemudian disembuhkan, pelan-pelan disembuhkan. 1 tahun kemudian payudaranya yang habis itu tumbuh. Wow. Sempurna seperti kanan. Wow, luar biasa. Saya terkagum. Saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa tidur berminggu-minggu. Saya pikir ada memang dari Yesus ini. Ada betul dia punya Yesus. Ketika waktu itu baru saya bilang sama orang tuanya, waktu kami dulu bersama, saya bilang sama tua, saya ingin kenal dengan Isa Al-Masih. Tolong bagaimana caranya? Saya mau ingin dibaptis. Keluarga ribut. Itu sudah habis kerusuhan 2006. Keluarga ribut. Keluarga kita. Keluarga yang di pihak istri. Siapa yang tekan kamu? Siapa yang paksa kamu? Saya bilang tidak. Saya melihat itu. Justru keluarga bertanya ya. Saya melihat itu mujizat itu terjadi dengan mata kepala saya sendiri, terjadi dengan berproses bertahun dan berbulan setelah proses itu. Dan waktu itu saya belajar, saya bilang saya ingin kenal dengan Tuhan. Maka proses itu saya kenal dengan Tuhan. Saya menjadi seorang Kristen. 2006 waktu itu saya mendapat tantangan pertama di saat saya menjadi seorang Kristen. Tantangan dari keluarga sendiri. Ada seorang yang saya mau sebutkan namanya. Dia tidak senang melihat saya pindah keyakinan. Tidak mau melihat saya menjadi seorang Kristen. Suatu ketika saya ditangkap
dan saya disodorkan dengan senjata api di kepala. Dia tanya, saya dengar situ sudah masuk Kristen, sudah masuk gereja dan sudah dibaptis. Saya sebagai manusia biasa, saya takut. Karena baru seumur jagung saya sudah diperhadapkan dengan harga Yesus yang tidak ternilai. Tapi pada waktu itu, iman saya tumbuh. Dan saya katakan, ya, saya sudah menjadi seorang Kristen, saya sudah masuk gereja dan saya sudah dibaptis. Tidak hitung detik, dia langsung kutip. Dia tarik pelatuknya 2 kali, tidak meledak. Dia turunkan senjata itu, dengan tidak sengaja dia periksa dan dia kutip. Meledak luar biasa senjata itu. Karena ledakan begitu kuat, dia lari, saya sudah tidak bisa lari, saya tersungkur di tanah. Saya menangis. 2 kali pelatuk ya? Dua kali pelatuk ditarik, tidak meledak. Pelatuk yang ketiga kali tarik, meledak. Dan dia lari karena ada ledakan kuat. Saya tersungkur, saya sudah lemas, kayak sudah tidak ada tulang-tulang saya. Saya menangis. Saya bilang, inilah harga Yesus. Amin. Tidak bisa dibayar. Tapi dengan keadaan itu, dengan saya sudah diuji dengan harga Yesus, saya harus menjadi seorang Kristen. Kalau dulu di sana seorang militan, saya menjadi orang Kristen, jangan cuma Kristen yang biasa. Saya harus menjadi seorang Kristen. 2012 saya sekolah pendeta. Oke, sabar dulu. Waktu menjadi percaya dengan Tuhan itu, bagaimana dengan keluarga yang di Muslim? Apa reaksi mereka? Ada tantangan kah atau apakah? Silakan. Keluarga saya di Muslim adalah keluarga yang cukup bijaksana dan mengerti, karena mereka pikir iman atau keyakinan itu adalah pilihan. Saya mengucap syukur punya keluarga Muslim yang bijak dan mereka masih ada di sosial. Oke, banyak silakan. Dan setelah saya sekolah pendeta, saya harus melayani Tuhan. Saya menjadi seorang pendeta, saya punya niat, saya harus membawa jiwa, saya melaksanakan amanat agung Tuhan. Amin. Pergilah beritakan Injil. Amin. Saya tidak menyangka dulu yang saya seorang yang tidak kenal Tuhan menjadi seorang yang mengenal Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta dan membawa banyak jiwa. Saya membawa jiwa dengan materi baptisan, sudah ratusan orang saya baptis. Saya kepada Tuhan. Ratusan Dan orang ya? Tuhan pakai saya selalu luar biasa. Saya pelayanan di mana-mana sampai di suku terasing dimanapun Tuhan tempatkan. Saya setia melayani Tuhan sampai sekarang. Amin. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksian dari si bapak ini tadi, dan dia sudah mendeklarasikan imannya kepada Yesus Kristus selama peristiwa yang dia alami, dan dia sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, begitu ya. Luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan memanggil setiap orang itu berbeda-beda dengan caranya, ya, bukan dengan cara manusia, tapi dengan caranya Allah, di mana apa saja yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu bisa terjadi jika Allah berkehendak, begitu. Jadi kita percaya bahwa berbahagialah orang dan bersyukurlah kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nama lain tidak ada di bawah kolong langit ini. Silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Tetap sopan ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.